warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Komayah sebagai mentor, dan yang saya hormati teman-teman peserta juga teman-teman penilai diri saya sendiri. Pada kesempatan siang hari ini saya akan sedikit memaparkan program tahunan, walaupun ini dalam tertulis, tapi dalam prakteknya insya Allah lebih dari tahunan. Bahkan sebelum tahunan sudah menjadi target utama, karena ini merupakan administrasi kita sebagai guru, biar bagaimanapun menjadikan program di mana program-program yang tertulis itu hanyalah sebuah kertas, tapi yang kita wujudkan adalah sebuah gambaran atau nyata untuk karakter siswa kita yang berakhlak mulia. Teman-teman dari peserta orientasi, yang pertama akan saya sampaikan laporan orientasi pemerintah bagi PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang berjudul sama, yaitu pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi PPK di SD Negeri 14 Butan Kabupaten Pemalang. Oke, sebelum menginjak jauh, alangkah baiknya saya perkenalkan diri. Nama saya Agung Yuni Pambudi, nicknya baru kurang lebih 3 bulan ini terpampang di depan. Nah, tanggal lahir juga 11 Juni 1976, baru kemarin saya lahir. Jabatan sebagai guru pertama atau guru kelas instansi di SD Negeri 14 Butan. Riwayat sedikit, sebelum saya di SD 14 Butan, saya pernah mengabdi di SD Kebun Dalem 9 yang sekarang sudah di Major, ya kurang lebih di sana saya 11 bulan. Setelah tahu SD itu akan di Major, saya sebagai honorer kebingungan. Nah, saya mencari tempat lain untuk mengabdi atau meneruskan pengabdian saya di SD 14 Butan sampai sekarang SK pun di SD Negeri 14 Butan. Next. Ya. Sebelum kita lanjut pada pelaksanaan kegiatan orientasi, terutama permasalahan pada bab 4 ya, yang kemarin disampaikan oleh Bapak PMS di Jawa Tengah, juga dari BKD. Kira-kira sudah jenuh apa belum mendengarkan orientasi-orientasi seperti ini? Nah, ini karena hubungannya nanti saya akan memberikan pemaparan ya, terkait dengan pemantapan atau pembiasaan siswa saya sehari-hari menjadikan siswa yang berakhlak mulia, yaitu penetapan nilai-nilai dasar Pancasila. Yang pertama, sebelum menginjak ke materi, rencana hasil kerja tahunan atau BP3, saya kontrak pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan RPP, sasaran yaitu kinerja pegawai tenaga kontrak ya seperti saya dan peserta lainnya. Tahapan kegiatan membuat RPP dengan acuan Prokta, Promes, dan Silabus. Ini makanan kita sehari-hari ya, makanan tahunan juga untuk persiapan kita menjadikan mengajar lebih berbobot. Lalu mengonsultasikan RPP kepada kepala sekolah, juga untuk penilaian seperti ini kepada ibu mentor, dan menyempurnakan RPP sesuai dengan arahan kepala sekolah maupun ibu mentor. Lalu tahapan kegiatannya yaitu tadi membuat RPP dengan acuan Prokta, Promes, dan Silabus. Lalu setelah itu konsultasi dengan hasil, lalu RPP siap digunakan. Output hasil kegiatan dan tahapan. Tersusunnya RPP yang siap digunakan. Berdiskusi pada kepala sekolah maupun mentor mengenai pembuatan RPP, yaitu melakukan inovasi dan menyempurnakan RPP atau yang disebut dengan pengembangan kurikulum.
Penerapan nilai-nilai berakhlak mulai dari akuntabel, kolaboratif, dan adaptif. Next. Nah, lanjutannya yaitu tahun kedua pembelajaran tematik. Sebenarnya ini saya ketik itu simbol-simbol Pancasila, tapi kenapa di sini masih munculnya seperti itu? Mungkin laptopnya belum bersahabat. Simbol-simbol Pancasila itu ada 5. Yang pertama, 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Itu Bu, setiap hari saya menerapkan pada siswa saya di kelas 2. Dari mulai penerapan simbol-simbol lalu pada tingkah lakunya. Ini mewujudkan akhlak pada anak-anak tersebut nantinya, walaupun masih dasar dari nilai-nilai itu, mungkin anak-anak tersebut akan mengenal dengan nyanyian, dengan bentuk-bentuk, walaupun gambar ataupun bentuk dalam video dipaparkan pada pembelajaran kami setiap hari. Lalu kami juga setiap hari memberikan pembinaan, baik kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Setiap hari sebelum masuk kelas, siswa diberi pembinaan di halaman sekolah, yaitu dengan bergilir dari kepala sekolah sampai guru dan kepala sekolah lagi, selain hari Senin dan hari Jumat. Lalu yang tahun ketiga, setelah mengenalkan norma nilai-nilai Pancasila atau dari Pancasila itu, anak tahun ketiga sudah berperilaku sesuai dengan sila-sila tersebut, ya. Karena di situ ada 5 sila dari nilai tersebut untuk diterapkan pada peserta didik saya. Dalam pembelajaran tidak hanya menyanyi, melihat gambar atau menunjukkan gambar, tapi pembelajaran kami berusaha untuk pembelajaran kelompok. Walaupun secara nalar di lingkungan SD saya tidak memungkinkan, karena di situ banyak para orang tua yang bekerjanya serabutan, baik bapaknya maupun ibunya, kebanyakan orang tua yang bekerja serabutan. Tapi kami tetap berusaha untuk mengikuti dunia teknologi dalam kurikulum Merdeka. Ya. Dalam pembelajaran selalu ada tantangan, ada kesuksesan, juga ada keberhasilan atau kesuksesan. Yang pertama, tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan ini yaitu kurangnya pendukung media pembelajaran audiovisual di SD 14 Pelutan, Kecamatan Pemalang, terutama kelas 2 yang baru menggunakan kurikulum Merdeka. Ya. Lalu orang tua siswa belum menggunakan media pembelajaran Chromebook yang membuat peserta didik kurang interaktif. Lalu yang selanjutnya, kurangnya minat baca peserta didik di SD Negeri 14 Pelutan untuk membaca buku di perpustakaan. Mereka sudah jenuh, sudah bosan, ya, karena sekarang sudah mereka mengenal lebih banyak, mengenal lebih asik dan dekat dengan HP, yaitu dengan game yang sekarang sudah lebih modern dari permainan kita dulu. Ya, lanjut. Penurunan minat belajar peserta didik di rumah akibat tadi dengan gawe atau gadget, HP. Lalu efektivitas pembelajaran tatap muka terbatas di SD kami, yaitu kalau kelas 2 mulai dari jam 7 sampai jam 10. Lalu untuk mengatasi tantangan ini, sebagai guru selalu mencari kemudahan, mencari solusi yang terbaik buat anak didik saya, juga untuk mensukseskan dunia pendidikan. Saya memanfaatkan teknologi
untuk menyediakan juga media Chromebook untuk interaktif, meningkatkan taraf serap belajar peserta didik. Nah, kebetulan di sekolah saya juga dapat bantuan notebook, ada 15 unit yang digunakan untuk ANBK, juga kami gunakan untuk pembelajaran Chromebook, walaupun anak-anak tidak menggunakan Chromebook di rumah, tapi mereka belajar Chromebook di sekolah. Lalu solusi yang kedua, peserta didik memanfaatkan gawe gadget untuk kepentingan komunikasi dan literasi digital dengan dibantu oleh orang tua saat di rumah. Nah, di samping di sekolah kami memberikan pelayanan kepada siswa kami, walaupun baru kelas 2, mereka saya mengenalkan untuk mengenalkan huruf A sampai Z. Lalu dilanjut di rumah, yang mereka sudah punya laptop maupun komputer, kami juga menginginkan atau mengharapkan orang tua membelajarkan putra putrinya. Lalu melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai metode yang inovatif dan kreatif. Lalu guru mencari alternatif model pembelajaran yang interaktif untuk memaksimalkan waktu pembelajaran di kelas, terutama di kelas 2. Nah, ini kelas 2 ini kalau menggunakan kita monoton hanya menulis, menyanyi, ya juga mereka jenuh atau bosan. Seperti ketika kita melihat atau mendengarkan pemaparan atau Zoom, kita juga jenuh. Tapi kalau diselingi dengan video atau gambar yang animasi untuk pembelajarannya akan lebih terangsang, lebih senang, lebih fokus untuk melihat. Lalu yang terakhir, memanfaatkan perpustakaan biar kami dikunjungi setiap hari. Anak diberi tugas untuk mencari yaitu sebuah, baik itu nama kota, nama hewan, lalu ditemukan di buku apa, lalu yang diciptakan atau diterbitkan dari apa, itu sehingga anak akan terangsang. Dan dari pembelajaran itu termasuk pembelajaran kelima, pembelajaran tidak fokus pada kelas saja, tapi pembelajaran 80% bisa dilakukan dengan proyek. Next, ya, ini yang saya lakukan sehari-hari, penerapan nilai Pancasila, yaitu pada siswa SD kelas 2, mulai dari pembinaan apel pagi, ya, ini dari berbagai siswa senang mendengar lagu atau menyanyikan lagu seperti ini. Contohnya Profil Pancasila, lagunya teman-teman sudah hafal ya tentunya ya. Sudah. Kalau sudah, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini yang menjadikan siswa itu pembiasaan, mulai dari kata-kata sehingga sampailah tingkah atau perbuatan sehari-hari. Next. Nah, dari profil Pancasila terciptalah nilai-nilai Pancasila. Nilainya tetap Pancasila itu tidak akan bisa diubah. Dari saya lahir mungkin sampai saya nanti punya cucu, dan cucu saya cuma punya anak, tetap nilai Pancasila ada 5. Sila yang pertama, taat beribadah. Ini juga bisa menjadikan lagu. Nilai Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama, taat beribadah. Sila yang kedua, membantu sesama. Sila yang ketiga, cinta tanah air. Sila yang keempat, ayo musyawarah. Sila yang kelima, berbuatlah adil. Ayo kawan
teman-teman semua, mari diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari lagu inilah mereka pun saling mengajak, saling mengingatkan dari 5 sila ini. Banyak sekali, dari mulai beribadah, membantu teman yang kekurangan, ya. Lalu cinta tanah air, dan ayo musyawarah berbuat adil sesama teman. Lalu next. Nah, nih tujuan pembelajaran saya menerapkan siswa menghafal dan praktek membaca dengan sikap yang benar. Siswa mengenali dan menjelaskan makna lambang negara. Siswa mempraktekkan nilai Pancasila di lingkungan rumah maupun sekolah. Tujuannya, siswa dapat menghafal dan menyebutkan bunyi 5 sila Pancasila secara mandiri di kelas 2. Siswa dapat mengenali dan menjelaskan makna 5 simbol sila Pancasila. Lalu siswa dapat mempraktekkan nilai Pancasila di lingkungan rumah dan sekolah. Siswa dapat membuat gambar lambang Pancasila. Siswa dapat berkreatif dalam bab ini, dan siswa dapat berkebinekaan global dalam mempelajari ini. Next. Ketawa yuk sebelum kita jenuh. Buka mulut tertawa 3 kali. Ha ha ha. Ini anak senang. Buka mulut tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ini kalau mereka yang bersuara berarti mereka kurang fokus. Nah, ini juga perlu latihan. Next. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan pemaparan saya. Monggo Ibu mentor, barangkali ada pertanyaan. Pak Agung ini sudah memberikan kita banyak ilmu, ya, yang kalau kita praktekkan di sekolah kita itu bisa sangat menyenangkan untuk anak-anak kita, dan tujuan pembelajaran insya Allah bisa tercapai dengan baik karena pembelajaran yang menyenangkan. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Terima kasih Ibu mentor yang sudah mau mengoreksi diri saya pembelajaran diferensi, yaitu teknik interaksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan beberapa metode untuk tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan siswa dasar pada umumnya. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.